Halo sahabat-sahabat fisika asik. Kali ini Pak Andi akan menjelaskan rangkaian seri dan paralel. Bagaimana konsep seri paralel itu yang kita bahas hari ini. Ya, ini pelajaran listrik dinamis di kelas 12. Oke? Nah, jadi hambatan itu apapun kawatnya asal dia konduktor itu namanya R. Jadi itulah simbol daripada hambatan. Kemudian bagaimana hambatan itu disusun secara seri. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini hambatan R1, R2, R3. Ini disusun secara seri. Kemudian apa sifatnya? Kalau rangkaian seri itu I-nya sama. Jadi ingat itu I-nya sama. Kemudian V-nya dijumlah. Untuk mencari nilai pengganti R itu dijumlahkan saja. Karena memang kita kalau mengkaji listrik itu nggak lepas daripada hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jadi pada rangkaian tertutup itu pasti ada kawatnya, ada arusnya, ada tegangannya. Nah, ini sifat ketiga komponen ini pada rangkaian seri. Kalau di rangkaian paralel, nah ini dia. Jadi R1, R2, R3 ini paralel namanya. Artinya apa? Ketiga ujungnya tuh menyatu di sini. Nah, ini menyatu di sini. Kalau seri ujung yang satu terhubung dengan ujung yang lain. Apa sifat-sifatnya? Kalau paralel itu sifat-sifatnya I1 tambah I2, I3. Jadi kalau di sini mengalir I1, I2, I3. Jadi jumlah I1, I2, I3 itu sama dengan I sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Arus masuk sama dengan arus keluar. Kemudian tegangannya sama. Tegangannya sama. Kalau mencari penggantinya kita seperkan. Berarti kita menseperkan ini sama kita memperkecil nilai hambatannya. Oke. Jadi sifat ini harus tahu dulu. Jadi ini boleh disebut ini hafal gitu ya. Ini hafal. Jadi komponennya ini untuk membahas seri paralel harus dihafal. Nah, harus tahu kita sifat-sifatnya itu. Oke. Untuk lebih pahamnya ini kita lihat soal. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 hambatan. Tapi dirangkai seperti ini. Nah, sekarang kita bedakan mana yang seri, mana yang paralel. Nah, kalau yang ini namanya seri ini. Ini seri. Ya. Ini seri. Kenapa? Karena ujung yang satu terhubung dengan ujung yang lain. Nah, ini kita anggap ini R pengganti 1. Jadi pertanyaannya berapakah R penggantinya? Ini kita anggap R pengganti 1. Berarti R pengganti 1 kita karena dia seri, dijumlahkan saja 2 tambah 3 tambah 5. Berarti ini 10 ohm. Nah, sudah dapat 10 ohm. Berarti 10 ohm dengan 10 ohm yang ini itu paralel karena ujungnya di sini menyatu. Nah, jadi R penggantinya yang untuk yang ini kita anggap ini R pengganti 2. Nah, ini R pengganti 2 nih. Jadi R pengganti 2 kita, ya, R pengganti 2 kita, ini jawab ya. R pengganti 2 kita adalah karena dia paralel kita seperkan. Berarti seper 10 ditambah dengan seper 10. Berarti 2 per 10, maka R pengganti 2 dibalik. 10 per 2 menjadi 5 ohm. Nah, berarti ini R pengganti 2-nya adalah 5 ohm. Nah, kemudian ini menjadi 5 ohm yang ini dengan 4 sama 3 dia jadi seri. Nah, jadi dijumlahkan lagi. Berarti R penggantinya, R pengganti 3 kita anggap dia seri. Berarti 4. 4 ditambah pengganti 5 tadi ditambah 3. Nah, berarti ini 12 ohm. Lalu 12 ohm dengan 12 ini paralel lagi. Jadi ini paralel lagi nih. Jadi dapatlah di sini penggantinya. Ini 12 ohm. Jadi 12 dengan 12 ini paralel. Jadi kalau gitu kita seperkan lagi. Jadi seper R pengganti 4 kita ambil. Berarti ini seper 12 ditambah dengan seper 12. Berarti 2 per 12. Maka R pengganti 4-nya adalah 12 per 2. Berarti 6 ohm. Nah, kemudian sudah dapat 6 ohm. Berarti dia menjadi begini. Nah, ini 6 ohm nih.
Ini 6 ohm. Jadi kalau itu 3, 6 dengan 3 dia jadi seri. Jadi 3, 6, 3 jadi seri. Berarti ini kita anggap nih R pengganti total jadinya. Karena sudah nggak ada lagi R yang mau kita gabungkan seri paralel. Jadi ini yang terakhir. Berarti ini sama dengan R pengganti total. Berarti 3 tambah 6 ditambah 3 berarti 12 ohm. Nah, inilah R penggantinya. Nah. Kemudian yang B. Yang B, berapakah I yang keluar dari sini? Berapakah I yang keluar akibat dihubungkan dengan GGL? Nah, ini juga kita ambil konsep GGL. Kita tahu hukum Ohm itu IV per R. Jadi kita rubah, kalau GGL dia seri, berarti V-nya ini sama dengan E1 tambah E2 per R-nya ini sama dengan R pengganti ini, ditambah dengan R kecil karena dia seri, jumlahkan saja R1 tambah R2. Nah, gitu kita mencari I totalnya. Sehingga nanti kita mencari I-nya, masukkan E1, E2, 12 ditambah 12 per R pengganti kita tadi kan 12. 12 ditambah 2 ditambah 2. Berarti I yang keluar dari GGL ini 24 per 16. Sama-sama kita bagi 8, ini bagi 8 dapat 3, ini bagi 8 dapat 2. Berarti ini 3 per 2 ampere atau 1,5 ampere kalau kita jadikan dia desimal. Nah, itu I-nya. Kemudian, berapakah I1 dan I2? Kalau kita lihat, ini I masuk I, maka dia bercabang 2 di sini. Maka keluar I1 dan I2. Nanti jumlah I1 sama I2 sama dengan I. Ingat hukum Kirchhoff 1. Karena ini 12, ini juga 12. Akibatnya I dibagi saja nih. Berarti kalau masuknya 1,5, berarti sini separuh, sini separuh. Karena R-nya sama, sama-sama 12. Maka I1 itu sama dengan setengah dari 3 per 2. Atau 1,5. Berarti ini 3 per 4 ampere atau 0,75 ampere. I2 juga sama. Setengah dari 3 per 2 berarti ini 3 per 4 ampere atau 0,75 ampere. Nah, itu konsepnya. Kemudian nomor C. Berapakah Q atau muatan yang keluar, yang mengalir karena ini rangkaian tertutup? Ada arus, berarti ada aliran muatan. Karena pada listrik, biang kerok listrik itu ada karena ada aliran muatan dengan lambang Q. Nah, jadi kita tahu pada pertemuan sebelumnya Q itu adalah I itu Q per T. Sehingga kalau Q itu I kali T. Berarti berapa banyaknya muatan yang mengalir selama 2 menit dalam rangkaian itu? Ya udah kita kalikan saja I totalnya. I total 3 per 2. Karena ditanya selama 2 menit, jadikan detik, berarti 2 kali 60. Ini coret. Berarti 1800 kolom. Inilah muatan yang mengalir selama 2 menit. Yang D, berapakah daya pada hambatan R1 3 ohm? Berarti berapakah daya pada sini? Jadi hambatan ini berapa daya yang bikin oleh hambatan itu? Kita tahu daya itu yang cocok kita pakai I kuadrat R. Sebetulnya ada juga rupanya V kuadrat per R, ya. Atau bisa juga nanti kita pakai VI. Tapi yang pasnya kita pakai yang ini. Berarti I kuadrat R. Berarti I-nya adalah 3 per 2 dikuadratkan dikalikan R dengan 3. Berarti ini 9 per 4 9 per 4 dikali 3. Ya, berarti ini 27 dibagi 4. Berarti ini 6,75 watt ya, 6,75 watt. Jadi dayanya 6,75 watt. Ini daya di sini. Ya, jadi daya itu I kuadrat R, bisa juga V kuadrat R, bisa juga VI. Tapi yang pasnya kita pakai I kuadrat R. Kenapa? Karena I-nya sudah ada, R-nya juga pada hambatan 3 ohm. Oke. Yang terakhir, berapakah energi yang dihasilkannya? Karena setiap arus yang mengalir berarti ada energi listrik yang sudah terpakai untuk itu. Berapa energi yang
sudah terpakai atau yang dihasilkan dari komponen dia selama dia 2 menit. Nah, kita cocoknya kita pakai ini I kuadrat RT saja. Karena di sini pada hambatan 3 ohm, berarti ini dari P tadi ini langsung aja nih. 6,75 dan kita cari tadi I kuadrat dikalikan 2 menit. Berarti 2 kali 60. 2 kali 60. Berarti sama dengan 67,5 dikali dengan 12 ya. Berarti kalau kita kalikan 810 Joule. Nah, inilah konsep yang harus dipenuhi, yang harus kita hafalkan, yang harus kita ketahui pada sifat rangkaian seri dan paralel. Jadi ini sifat seri, ini sifat paralel. Kapan dia seri, kapan dia paralel, sudah lengkap dalam soal ini. Jadi mungkin soal ini bisa diulang-ulang kembali channelnya supaya lebih mengerti tentang konsep seri dan paralel. Oke, selamat mempelajari channel ini. Fisika itu asik.